Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat karya-Mu Tuhan. Engkau telah rela mati di kayu salib dan bangkit melepas kami dari belenggu dosa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, biar setiap benih firman-Mu yang disampaikan, biarlah tertanam di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati, keluarga eklesia yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, sama-sama kita akan belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan buat kita semua yang ada di tempat ini. Sama-sama kita membuka Alkitab kita, Alkitab Alkifon. Ya, kita buka di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Monggo sami-sami kita bangkit berdiri. Ya, saya lupa tadi sebelum saya tanya tadi, apa artinya bangkit berdiri? Padahal sudah dikasih tahu sama istri saya tadi di rumah. Sampai di jalan saya lupa kena angin. Ya, puji Tuhan itu. Sami-sami kita jumeneng. Ya, puji Tuhan. Kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu, "Aku melihat orang sebab mereka melihat berjalannya. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Puji Tuhan, terima kasih, sama-sama kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sore hari ini di malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, ya. Dari satu kisah firman Tuhan di mana Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang menurut saya, ya, kalau kita membaca keseluruhannya agak sedikit janggal atau sedikit aneh dengan cara Yesus menyembuhkan seorang yang buta ini. Dan ini yang harus kita pelajari bersama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan atau apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ada beberapa hal yang menarik perhatian dan membuat kita mungkin bertanya-tanya, ya,
kalau kita membaca keseluruhan, kenapa Yesus harus melakukan hal ini? Kalau kita melihat di ayat yang ke-23 bagian A, ya, menjadi satu pertanyaan, mengapa ya Yesus itu kok membawa orang buta itu keluar dari kampung atau keluar dari Betsaida? Apa Tuhan mungkin berada di Betsaida itu kurang kuasa ya, sehingga harus Tuhan bawa keluar kampung ya? Saya pernah belajar ya, bukan belajar, pernah dengar juga kalau di Morowali orang-orang kalau belajar ilmu yang aneh-aneh begitu, biasanya kekuatannya kalau di kampung ini enggak bisa ya, atau di kampung ini kalau keluar dari kampung enggak bisa. Mungkin kita bertanya, oh kenapa Yesus harus bawa orang buta ini keluar dari Betsaida? Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dari kisah ini, ada hal yang wah kok aneh ya Tuhan Yesus lakukan ini. Dan yang kedua, yang pertama tadi kenapa Yesus membawa orang buta ini harus keluar dari Betsaida. Dan yang kedua di sini dikatakan di ayat yang ke-23 bagian B, dikatakan lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yesus menyembuhkan orang buta ini harus dengan ludah? Padahal banyak kesembuhan yang dilakukan Yesus tanpa harus melakukan ludah, tinggal berfirman ya, bahkan ya orang sakit pendarahan saja dengan menjamah jubahnya Tuhan Yesus sakit penyakitnya bisa sembuh. Tapi ini kenapa harus diludahi ya, harus menggunakan ludah? Bayangkan Bapak Ibu kalau saya ya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya Ko Bambang diulingi itu ketemu dengan saya, Mas Andre, saya boleh minta doa ya, kenapa kok mata saya sakit? Oh ya sini duduk ya, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Maaf ya Pak Bambang ya, maaf ya maaf. Terus saya doakan terus, nah, kira-kira bagaimana? Tersinggung toh? Pasti kurang ngajar Andre ini, masa saya diludahi? Mungkin orang buta itu berpikir juga sama halnya dengan Tuhan Yesus. Oh enggak sopan ini Tuhan ini ya. Kok orang minta kesembuhan kok diludahi ya. Saya pernah Bapak Ibu ketika pulang pertama dulu ya ke Sulawesi, saya diajak teman saya karena capek badan saya, pegal-pegal, ada sakit juga bagian belakang. Teman saya ayo, saya diajak saya pergi ke tukang urut ya, tukang pijat, bapak-bapak ya. Tapi di sebelah kampung sebelah saya, dari kampung sini agak masuk hutan-hutan sedikit di kampung sebelah. Saya pikir kok ada tukang pijit di tengah-tengah hutan seperti ini. Dia bilang bagus Andre. Ya saya dipijit ini, orang-orang banyak dipijit sini. Wah sembuh, sehat badannya. Ayo saya bilang, pas-pas ini lagi tidak enak badan. Ketika saya dipijit ya, sampai di sana kok tukang pijitnya itu cuma kayak diusap-usap, diraba-raba, kayak cuma dipegang-pegang tuh. Terus bapaknya tanya, bagaimana Pak? Ada berasa sedikit. Saya bilang enggak ada rasa apa-apa. Oh iya, dia pegang lagi, dia usap-usap. Terus saya rasa bagian belakang ini kok ada angin-angin sedikit. Ternyata saya ditiup Bapak Ibu. Dia tiup dari belakang sampai ke atas begitu. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, Pak ada rasa sakit-sakit? Enggak ada Pak. Masa tidak ada rasa apa-apa? Akhirnya Bapak Ibu, ketika ditiup tidak bisa, saya kaget Bapak Ibu. Ya dia ambil air, saya enggak tahu kalau dia kumur-kumur, saya tahu karena dia di belakang. Ya, terus dia sembur, karena dingin air, kaget, refleks saya balik belakang, kena di sininya langsung teriak bapaknya, ya. Saya bukan menyinggung hal sebelah Bapak Ibu, tapi wah saya rasa ini kok aneh ini orang-orang ini ya, sudah pakai ilmu-ilmu begitu diludahi lagi. Ya bayangkan air kumur disembur di badan saya yang sudah saya lulur 2 tahun lalu. Terus disembur pakai ludah ya Bapak Ibu. Aneh. Tapi ini Yesus lakukan ya. Kok Yesus menyembuhkan orang harus pakai ludah?
Bartimeus saja tidak pakai ludah. Banyak orang buta yang disembuhkan hanya dengan berfirman. Bahkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari, Tuhan perintahkan keluar, dia keluar tanpa menggunakan ludah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sudah menggunakan ludah, terus Tuhan Yesus tanya, sudah sembuh? Orang buta bilang, belum Tuhan, masih samar-samar. Apakah Tuhan kurang kuasa? Ya, sampai harus bertahap Tuhan lakukan itu. Tuhan harus tanya lagi, sudah sembuh? Belum Tuhan. Terus Tuhan tumpang tangan lagi kedua kali, baru sembuh. Kenapa bisa begitu? Apakah Tuhan kurang kuasa sampai menyembuhkan harus bertahap, harus 2 kali? Sedangkan banyak mujizat yang Tuhan lakukan tanpa harus 2 kali tumpang tangan, hanya dengan berfirman. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Dan yang ini yang harus kita pelajari bersama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mengapa Yesus membawa orang buta ini keluar dari Betsaida? Mengapa orang buta ini Tuhan bawa harus dipegang tangannya, dibawa keluar dari kampung Betsaida? Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Betsaida ini kalau kita perhatikan? Ada apa sebenarnya di Betsaida ini sehingga Tuhan harus membawa keluar orang buta ini? Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21, sama-sama kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di sini katakan lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ dikatakan Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Kita perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kota yang dikecam Tuhan. Yang pertama Korazim, yang kedua Betsaida, dan yang ketiga Kapernaum. 3 kota yang dikecam Tuhan, salah satunya yaitu Betsaida. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada pertobatan di kota itu sekalipun banyak mujizat yang dilakukan Tuhan di kota itu. Mereka datang kepada Yesus hanya menginginkan mujizat. Mereka datang pada Yesus hanya menginginkan berkat. Yesus sebelum tiba di Betsaida, Yesus banyak melakukan mujizat, termasuk Yesus memberikan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Dan ini yang hanya mereka harapkan dari Tuhan. Makanya Tuhan kecam Betsaida. Banyak mujizat dilakukan di kota itu. Banyak berkat yang diberikan di kota itu. Tapi sama sekali tidak ada pertobatan di kota itu. Dan ini yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan banyak anak Tuhan yang hidupnya masih sama seperti ini. Sudah banyak mujizat terjadi dalam hidupnya, hidupnya diberkati Tuhan, tapi tidak ada sama sekali pertobatan. Pertanyaannya, apa arti pertobatan? Oh, jangan bicara pertobatan, Mas Andre sama saya ini setiap hari saya pergi ke gereja, ibadah semua saya sudah lakukan, bahkan sekolah minggu saya datang. Ya, bayangkan kalau oma-oma datang sekolah minggu itu,
Mau bicara pertobatan apa lagi Bapak Ibu ya? Oh saya ini sudah bertobat. Kemarin saya marah-marah istri saya. Hari ini sudah tidak pernah lagi saya marah-marah istri saya. Ya. Oh saya sudah bertobat. Kemarin saya merokok. Hari ini saya sudah berhenti merokok. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukan artinya pertobatan. Ya. Pertobatan itu seperti ini Bapak Ibu. Pertobatan itu di mana pikiran kita, ya, di mana pikiran kita yang masih sama dengan dunia ini menjadi pikiran yang sama dengan Kristus. Karakter kita yang masih sama dengan dunia ini berubah menjadi sama dengan karakter Tuhan. Itu pertobatan. Dan dengan apa supaya kita bisa mengalami pertobatan itu? Yaitu dengan kita terus membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Membangun hubungan pribadi dengan apa? Dengan terus membuka hati kita, terus membuka hidup kita, dan mengizinkan roh Tuhan menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memegang tanganmu dan membawa kita keluar dari Betsaida. Itu pertobatan dan itu cara untuk kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan memegang tangan orang buta itu, ya, keluar dari kampung, dipegang tangannya itu supaya apa? Supaya Tuhan ingin menjalin hubungan yang dekat dengan kita. Menjalin hubungan pribadi dengan orang buta itu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan membawa keluar orang buta itu. Supaya apa? Supaya dia tidak sama dengan orang-orang yang ada di Betsaida. Hanya inginkan mujizat sama Tuhan. Hanya inginkan berkat sama Tuhan. Tapi hidup mereka tidak ada perubahan. Hidup mereka tidak ada pertobatan. Di sini saya mengingatkan buat kita semua yang hadir di tempat ini. Jangan sampai kita menjadi sama seperti dengan orang-orang yang ada di Betsaida. Oh, datang pada Yesus hanya karena ingin mujizat. Oh, datang pada Yesus hanya ingin hidup diberkati. Tapi hidup masih sama dengan dunia ini. Bapak Ibu kalau cuma ingin berkat jasmani, ya, tanpa Yesus juga bisa. Ya. Bapak Ibu kalau cuma ingin kaya di dalam dunia ini, ya, untuk sehat dalam dunia ini juga bisa memberikan semuanya ini. Ya, tanpa Tuhan juga kita bisa menikmati semuanya. Dunia ini juga bisa menawarkan segala-galanya. Saya kalau mau pikir cuma hanya mengejar hal-hal yang seperti itu, ya hidup saya lebih enak dahulu daripada jadi pendeta ya Bapak Ibu. Susah ya. Ya, apalagi punya anak seperti ini, pemasukan dari mana? Tapi satu hal yang saya sadari Bapak Ibu, ada hal yang dunia ini tidak bisa tawarkan buat kita. Iya, dunia tawarkan kenikmatan. Dunia bisa tawarkan segala-galanya. Tapi ada ada satu hal yang dunia tidak bisa berikan. Dunia tidak bisa berikan cinta yang seperti Tuhan berikan buat kita. Dunia tidak bisa menawarkan kasih yang seperti kasih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti apa kasih Tuhan? Dia korbankan nyawanya di atas kayu salib. Bangkit di hari yang ketiga. Dunia bisa berikan itu? Tidak Bapak Ibu. Kita kadangkala dibutakan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Saya ingat Bapak Ibu. Ketika saya mau ibadah. Ya, saya sudah pakai baju rapi. Sudah pakai kemeja. Ya. Terus habis itu anak saya BAB, berak ya. Saya bersihkan. Setelah itu sudah bersih, saya gendong Bapak Ibu.
saya gendong bawa di kamar. Ternyata masih ada sisanya Bapak Ibu ya. Masih ada sisa. Dia berak lagi yang kedua kali Bapak Ibu. Gara-gara saya kasih buah naga mencret-mencret dia Bapak Ibu. Ya, saya sudah cebok, sudah bagus. Saya sudah rasa mungkin kayak orang paling ganteng dalam dunia ini. Ya, sudah rapi, sudah wangi. Terus dia berak kedua kali. Maaf Bapak Ibu, kotorannya itu sampai di baju, sampai di celana. Ya. Tapi saya kaget, dia berak. Tapi saya pikir, ini kalau anaknya orang lain ini saya lepas ini. Tidak bercanda Bapak Ibu ya. Tidak mungkin lah saya lepas ya. Dia berak tapi saya pegang Bapak Ibu anak ini ya, Seva. Tetap saya bawa di kamar mandi. Saya cebok, ya saya pasangin pampers. Habis itu sudah pakai celana. Saya menyadari Bapak Ibu, seperti itu kasih Tuhan ya. Kita ini orang berdosa. Ya. Sudah berdosa sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan lepas hidup kita? Tidak Bapak Ibu. Kita sudah kotori Tuhan dengan kehidupan kita. Tapi apa? Tetap Tuhan pegang kehidupan kita. Dia tidak akan lepaskan. Ya, saya mau pikir, saya ini orang yang dibutakan oleh dunia dahulu. Tapi dengan kasih Tuhan, dia pegang tangan saya, dia bawa keluar dari Betsaida. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian mujizat berkat itu akan diberikan buat kita semua. Kayak orang buta ini, dia izinkan Tuhan membawa hidupnya. Akhirnya apa? Mujizat dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Jangan sampai sama dengan orang-orang yang ada di Betsaida. Makanya Tuhan bawa dia, habis itu kamu sudah sembuh, jangan balik lagi ke dalam kota itu. Pulang jangan masuk di kampung itu. Supaya orang-orang tidak lihat itu, kamu terima mujizat. Jangan ngana masuk, orang Poso bilang, mau sama dengan dorang di sana nanti ngana. Itu tidak mengerti tentang Bayda. Begitu. Ya. Saya di Poso pakai bahasa Jawa saya tidak tahu. Pas istri saya sampai di Poso, pakai bahasa Poso dia cuma hagaga, cuma lihat-lihat. So itu, ini yang ngana kita rasa di Jawa sini. Ini ngana rasa sekarang di sini. No? Sekarang kita balas. Gitu. Maaf Bapak Ibu, bahasa saya ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, izinkan hidupmu Tuhan yang pegang. Amin. Kalau kita sudah izinkan Tuhan yang pegang kendali kita, Tuhan tidak akan biarkan kita, Tuhan tidak akan melepaskan hidup kita. Maka mujizat dalam keluargamu, mujizat dalam hidupmu, berkat dalam keluargamu, berkat dalam anak-anakmu, berkat dalam masa depan anak-anakmu, itu akan terjadi buat kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Dan yang kedua, kenapa Tuhan harus pakai ludah? Bapak Ibu, saya pernah membaca satu artikel bahwa zaman dahulu memang ludah itu kadangkala dipakai untuk kesembuhan ya. Saya lupa di mana saya baca, tapi itu pernah dilakukan ya. Pernah dilakukan pada zaman itu. Jadi Tuhan menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang kadangkala mudah dipahami dan tidak mudah dipahami Bapak Ibu. Ya, ngerti maksud saya? Kenapa orang pada zaman dahulu itu pakai ludah? Memang dulu ya, kalau saya lupa catat Bapak Ibu, memang ada tradisi seperti itu dilakukan pada zaman dahulu. Dan sekarang juga ada yang dinamakan itu ludah puasa ya. Satu hari tidak makan itu, kalau diteliti ada zat-zat apa ya, pokoknya itulah ya bisa menyembuhkan ya. Saya lupa, saya catat itu sebenarnya ya. Bapak Ibu kalau kepotong ya, ngiris bawang, terus kena jari langsung. Toh? Tapi jangan jarinya orang ya yang kepotong terus dipakai ludah. Ada proses itu. Tapi di sini Bapak Ibu ya, yang menjadi inti di sini bahwa Yesus memberi gambaran buat kita semua bahwa Yesus itu punya banyak cara untuk memulihkan dan menolong hidup kita.
Amin. Yesus punya banyak cara untuk memulihkan dan menolong kehidupan kita. Banyak cara. Wah, orang buta ini pakai ludah. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, begitu banyak orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada beberapa banyak orang buta yang disembuhkan. Bahkan Tuhan menyembuhkan dengan berfirman, ya. Tuhan pakai ludah juga 2 kali dan mengaduk tanah. Banyak cara, tapi kita melihat semua dilakukan Tuhan dan semua juga menerima mujizat daripada Tuhan. Jadi ketika kita membangun hubungan pertama intim dengan Tuhan, kita terima mujizat daripada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Dan yang kedua, yang terakhir, kenapa harus bertahap? Kenapa harus 2 kali Tuhan menyembuhkan? Sedangkan banyak orang buta satu kali ditumpang tangan sembuh, sedangkan 1 kali berfirman saja sembuh. Bartimeus saja 1 kali sembuh, kok orang buta ini 2 kali sampai bertahap proses penyembuhannya. Di sini saya memberikan gambaran buat kita semua bahwa Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu butuh proses, ya. Kadangkala Tuhan menyembuhkan itu ada proses dan ada yang namanya waktu Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, mungkin hari ini Tuhan jawab, mungkin nanti Tuhan jawab, mungkin nanti Tuhan baru jawab. Tapi semua itu adalah waktunya Tuhan. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kehidupan kita. Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, tidak terikat dengan dunia ini, saya percaya mujizat akan terjadi dan waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Lazarus ketika sakit diberitahukan Tuhan Yesus, apakah Tuhan langsung berangkat? Tidak Bapak Ibu, Tuhan sengaja tunggu 2 hari lagi. Dan ternyata Lazarus sudah mati. Tapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Dia yang mati bangkit Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus membuat mujizat pertamanya di perkawinan Kana, ketika anggur semua habis, Ibu Yesus datang kepada Tuhan, terus Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa Tuhan Yesus berkata? Langsung mengadakan mujizat? Tidak Bapak Ibu. Yesus berkata, apa yang ingin kau lakukan kepadaku Ibu? Saatku belum tiba. Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita memiliki pergumulan, kita memiliki permasalahan, kita berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya cara Tuhan dan waktu yang Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Terus berserah kepada Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan kita. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Satu pujian terakhir, aku punya Tuhan yang besar. Singers bisa bantu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami begitu bangga memiliki Allah seperti Engkau, kami begitu bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang besar, Engkau Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu. Kami hanya memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan.
puji Tuhan. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami menaruh percaya kepada Engkau Tuhan. Kami menaruh percaya kami kepada kuasa-Mu. Kembali dari awal, ku hidup karena percaya. Karena percaya. Amin. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski alam puji Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang. Amin. Kemenangan dan sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Benar Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, kembali katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Ini yang menjadi keyakinan kami di hari kematian dan kebangkitan Tuhan lewat Paskah yang kami peringati. Ada sebuah pemulihan hubungan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan.
yang sudah kami terima malam hari ini. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya saat kami ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Kami tidak kembali pada cara hidup kami yang lama, yang menyakiti Engkau penuh dengan segala dosa. Tapi kami mau melangkah menuju sebuah pertobatan, perubahan hidup, karena kami tahu bahwa kami diberikan kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah eklesia malam hari ini. Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan, kami rindu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan, besertalah Engkau dengan kami. Dan malam hari ini dengan segala kerendahan hati, kami mengangkat kedua tangan kami, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Kami pulang tinggalkan tempat ini dan kami percaya Allah Immanuel beserta dalam hidup kami. Kami alaskan doa ini, kami akhiri ibadah malam hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.